Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu masa, terdapat sebuah desa yang dikenal dengan tanahnya yang subur dan hasil panen yang melimpah ruah. Mayoritas penduduk desa ini hidup dalam kemakmuran, namun sayangnya, mereka terjebak dalam gaya hidup maksiat. Setiap hari dan malam, mereka merayakan maksiat dengan penuh kegembiraan. Ini berlangsung terus-menerus, kecuali malam di tanggal 17 April 1955. Di malam itu, tiba-tiba hal di luar nalar manusia terjadi. Seluruh warga desa tewas diterjang puncak sebuah gunung, dan kisah ini berasal dari Indonesia. Maka, bagaimanakah kisahnya? Sahabat Murabi TV, dalam video ini, kita akan mengisahkan kisah tragis desa Legetang yang lenyap dalam semalam. Kisah ini didasarkan pada beberapa sumber media, meski demikian, kami memohon maaf jika ada kekurangan dalam cerita ini. Tujuan kami adalah untuk mengambil pelajaran berharga dan mengingatkan kita akan bahaya-bahaya dan akibat dari maksiat yang kita lakukan. Mari kita ceritakan kisah ini dengan urutan peristiwa yang sistematis. Pada suatu hari di desa Legetang, warga dikejutkan oleh kehadiran banyak binatang liar yang tidak lazim berkeliaran di sekitar desa. Mulai dari monyet, kera, babi hutan, dan berbagai binatang lainnya muncul. Tampaknya berasal dari Gunung Pengamun-Amun yang terletak agak jauh dari desa. Warga pun berkumpul untuk mencari tahu asal-usul binatang ini dan menemukan bahwa mereka biasanya tinggal di puncak gunung. Dalam kepercayaan mereka, hewan-hewan dapat meramalkan bencana yang akan terjadi, dan mereka menganggap kedatangan hewan ini sebagai isyarat buruk. Dalam upaya untuk mengantisipasi potensi bencana, warga desa Legetang bersatu untuk menggali parit di lembah Gunung Pengamun-Amun, karena mereka beranggapan bahwasanya akan terjadi longsor di kemudian hari. Sehingga, proyek parit ini merupakan tindakan antisipatif yang dilakukan terhadap bencana longsor yang akan datang. Sebagai informasi, jarak antara desa dan gunung ini dipisahkan oleh perkebunan warga. Jadi, artinya jarak antara Gunung Pengamun-Amun dan desa Legetang itu jauh karena dipisahkan perkebunan dan lembah. Desa Legetang terletak di dataran tinggi Dieng, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Desa ini punya potensi tanah yang subur dibanding dengan desa-desa lain yang ada di sekitarnya. Jadi, umpama ada yang menanam semangka di desa lain, itu paling besar bisa seberat 6 kilo. Namun, jika semangka itu ditanam di Legetang, beratnya bisa mencapai 10-12 kilo. Luar biasa memang Allah Subhanahu wa Ta'ala beri keberkahan atas desa ini. Namun, sayangnya, kemakmuran ini juga menyebabkan banyak penduduk desa terjerumus dalam perilaku maksiat. Mereka sering menghabiskan waktu malam dengan perjudian, kesenian lengger yang berujung pada tindakan asusila, seperti perjudian, mabuk-mabukan, seks bebas dan berbagai bentuk maksiat lainnya. Bahkan, tingkat maksiat di desa ini sudah melampaui batas. Banyak pemuda dari mereka yang suka bersetubuh dengan ibunya sendiri, seorang gadis bersetubuh dengan ayahnya sendiri, dan seorang kakak bersetubuh dengan adiknya sendiri. Bahkan ada yang mengatakan mereka suka melakukan hubungan badan dengan sesama jenis. Suara musik gamelan, suara orang-orang mengobrol kencang, dan suara orang-orang tertawa terbahak-bahak terdengar di setiap malamnya. Tiba-tiba, pada malam tanggal 17 April 1955, sebuah badai besar melanda desa ini. Bahkan, saking besarnya, warga desa Legetang dan sekitarnya takut untuk keluar rumah. Hujan deras, petir menyambar, dan suara guntur mengerikan memenuhi langit yang gelap. Tiba-tiba, suara ledakan dahsyat terdengar, menggetarkan desa dan desa-desa sekitarnya. Orang-orang takut keluar rumah, dan mereka tetap bersembunyi hingga pagi hari. Ketika pagi hari setelah badai malam itu reda, orang-orang dari desa tetangga Legetang melakukan aktivitas seperti biasanya. Mereka pergi mencari rumput jauh sampai di dekat desa Legetang, dan betapa terkejutnya mereka ketika mengetahui bahwasannya desa Legetang sudah rata tertimbun tanah yang berasal dari puncak Gunung Pengamun-Amun. Peristiwa ini menyebabkan kematian 332 penduduk desa Legetang dan 19 orang dari desa lain. Hanya 2 orang yang selamat dari malapetaka ini, dan mereka bertugas untuk menceritakan kisah ini kepada generasi berikutnya sebagai pelajaran berharga. Secara logis, kejadian ini tampaknya tidak masuk akal.
Desa ini terletak jauh dari puncak gunung dan dipisahkan oleh lembah dan perkebunan warga. Bahkan, 70 hari sebelumnya, warga telah membuat parit antisipatif untuk menghadapi kemungkinan longsor. Namun, puncak gunung sepertinya telah dipindahkan secara misterius dan jatuh tepat di Desa Legetang. Ini adalah tanda kekuatan Allah yang tak terbantahkan, karena manusia tidak memiliki kemampuan untuk melakukan hal semacam ini, bahkan dengan teknologi canggih sekalipun. Sebagian besar orang percaya bahwa peristiwa ini adalah azab dari Allah yang tak bisa dimengerti oleh manusia. Ini adalah pengingat akan kekuasaannya yang luar biasa. Walaupun ada penjelasan ilmiah yang mencoba menjelaskan peristiwa ini, banyak yang merasa bahwa itu hanya cocok logi yang tidak memadai. Warga desa di sekitaran Desa Legetang yang tahu akan medan dan jarak lokasi antara puncak Gunung Pengamun-Amun dan Desa Legetang pun masih dibuat bingung, kenapa hal ini bisa terjadi. Akhirnya, mereka hanya bisa menyimpulkan bahwa inilah takdir yang telah ditetapkan oleh Allah. Hikmah yang dapat diambil dari kisah ini adalah bahwa perilaku maksiat, kehidupan yang melanggar nilai-nilai moral, dan meninggalkan prinsip-prinsip agama, dapat membawa konsekuensi yang sangat serius. Desa yang dulunya hidup dalam kemakmuran, tetapi terjerumus dalam dosa dan kesesatan moral, mengalami azab yang dahsyat, sebagai pengingat akan kekuasaan Allah dan pentingnya menjalani kehidupan yang bermoral. Dengan menjalani kehidupan yang bermoral dan menghormati nilai-nilai agama, kita dapat menghindari konsekuensi buruk dari perilaku maksiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.